Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, al-Islam, seraya bersatu padu atau berjamaah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu tatkala kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, dan menjadilah kamu karena nikmat Allah itu bersaudara. Dan dulu kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk. Dan adalah ada segolongan umat di antaramu yang menyeru kepada kebaikan, yaitu yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berselisih, berpecah belah, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Dan mereka itu, bagi mereka adalah azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Ayat ini pertama pada ayat yang ke-102 dari Quran Surah Ali Imran. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Di sini mengandung pengertian bahwa orang-orang yang beriman dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah dengan segala daya dan upaya. Kemudian di dalam meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala daya dan upaya, dengan segala kekuatan, sehingga menggapai kepada yang dinamakan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa takwa yang sebenar-benarnya itu adalah bersungguh-sungguh secara maksimal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud menjelaskan, dan juga apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, hadisnya ini sahih, lagi mauquf, artinya tersambung juga kepada Rasulullah SAW. Takwa dengan sebenarnya takwa itu ada pengertian. Pertama adalah apabila senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak maksiat. Kemudian senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja berada, bagaimanapun keadaannya, selalu zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang orang-orang yang mukmin itu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendapatkan gelar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mati dalam keadaan bertakwa dengan secara maksimal. Dalam Quran surah At-Taghabun dijelaskan, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mastata'. Mastata' bukan hanya
berarti sekemampuan, tetapi dengan kemampuan. Dengan kemampuan artinya dengan penuh daya dan upaya, dengan segala daya dan upaya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan ayat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di sini tergandeng atau terhubung dengan waw ataf. Itasimu adalah fi'il amr dan berinya kepada antum, itu hendaklah kamu semua berpegang teguh. Berpegang teguh ini dari kata dasarnya asama, yaitu genggam. Maka wa'tasimu, maka genggamlah. Tatkala kita berkata genggam berarti berpeganglah. Maka orang yang menggenggam itu dikatakan pegang teguh. Maka artinya berpegang teguhlah kamu. Ini merupakan fi'il amr. Kemudian yang menjadi fa'ilnya adalah kamu. Alamat fa'ilnya adalah waw. Bihablillahi jair majrur Allah lafzul jalalah. Bihablillahi, kamu semuanya adalah berpegang teguh pada tali agama Allah. Tali Allah itu al-Islam. Jadi berpegang teguh dalam agama Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tali Allah itu adalah Al-Quran. Kemudian dijelaskan lagi tali Allah itu janji dan jaminan. Tapi di sini lebih ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali agama Allah, keadaannya adalah dengan jami'an. Jami'an itu sering kita mengucapkan dengan kata jama'. Jama' berarti kalau orang sholat berjamaah, orang yasinan berjamaah. Ya, artinya berkumpulnya manusia itu jamaah. Tetapi jami'an di sini adalah sebagai hal. Jadi keadaannya umat Islam itu adalah bersatu padu. Maka ini merupakan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala umat Islam berpegang teguh dengan al-Islam itu, hendaklah dilaksanakan Islam itu dengan kesatuan dan persatuan. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah umat Islam ini diperintahkan ya untuk bersatu padu, wala tafarraqu, dan meninggalkan perpecahan, meninggalkan permusuhan, menanggalkan perbedaan pendapat yang dapat menjerumuskan kepada perpecahan. Perbedaan pendapat boleh selama tidak menimbulkan permusuhan. Nah, permusuhan inilah yang disebut berpecah belah. Dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kamu. Tatkala kamu dulu masa jahiliyah itu bermusuh-musuhan. Dulu ada sejarah suku Aus dan Khazraj yang di masa jahiliyah senantiasa bermusuh-musuhan, saling perang, memerangi, saling serang ya, saling bantai, saling hina, saling ejek, dan terusnya. Pokoknya saling berperang 120 tahun lamanya, tidak sebentar itu. Maka dengan datangnya Islam, diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul yang menyeru kepada umat ketika itu untuk menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Islam. Maka mereka suku Aus dan Khazraj ini dijinakkan hati-hati mereka dengan hidayah Islam dan menjadikan mereka bersaudara. Binikmatihi ikhwan. Dan dulu kamu ketika masa jahiliyah sudah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Jadi
suku Aus dan Khazraj ini bermusuh-musuhan ketika masa jahiliyah, mereka tafarruq. Tapi setelah datang Islam, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diserulah mereka untuk hidup berjamaah. Maka mereka hidup bersatu padu dengan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah peninggal Rasulullah SAW, umat Islam tetap bersatu padu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, umat tetap bersatu padu dipimpin oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dunia, maka umat Islam tetap bersatu padu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal dunia, maka umat Islam tetap bersatu padu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Maka di sini sering kita kenal dengan nama sebutan imam yang 4 atau Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Maka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam itu hendaknya bersatu sebagaimana bersatunya Rasulullah SAW dan bersatunya para sahabat, bersatu padu dalam mengamalkan al-Islam, dalam menggenggam al-Islam ini, dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sehingga mencapai apa yang disebut dengan kekuatan dan kemenangan. Kalau muslimin itu bersatu, maka kuat. Kita tentu ingat apa yang dinamakan pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Satu ibaratkan satu sapu lidi saja, tatkala ia hanya satu, maka ia tidak kuat. Apabila disatukan bisa dipakai untuk nyapu. Begitupun jari, apabila jari tangan ini hanya satu tidak kuat, ketika disatukan menjadi genggaman, maka ia menjadi kuat. Kelanjutan ayat, kadzalika yubainullah, demikian Allah menerangkan ayatnya kepada kamu, la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapatkan petunjuk. Maka petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala ini yang perlu, yang kita harapkan. Wal takum minkum ummah, dalam Quran surah yang selanjutnya, yaitu yang ke 104, dan hendaklah di antara kamu ada ummah yang menyeru kepada pada kebaikan, yang menjadi pendakwah kepada kebaikan. Maka dakwah ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam ini agama dakwah. Nabi Muhammad SAW diutus jadi nabi dan rasul, mengemban dakwah. Dakwakan Islam dari Gua Hiro ke rumah tangganya, kemudian kepada saudara-saudaranya, kepada sekelilingnya, baik sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, kemudian sampai terjadilah yang dikatakan hijrah, kemudian tetap berdakwah di Madinah, kembali lagi ke Mekah, tetap berdakwah di Mekah, sehingga mencapai kekuatan Islam yang sangat besar, sehingga terbukalah Fathu Mekah atau Futuhatul Mekah, dan umat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi pendakwah itu senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Lalu tugas siapa berdakwah ini? Berdakwah adalah tugas setiap pribadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman secara individu mempunyai peran untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Wala takunu kalladzina tafarraqu, kelanjutan ayat Quran surah Ali Imran ayat 105, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berselisih, yang berpecah belah. Maksudnya tafarruq ini berselisih, tafarraqu wahtalafu, dan mereka berselisih
atau tafarruq dan ikhtilaf min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim, maka bagi mereka adalah azab yang besar. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Kalau kita umat Islam tidak ingin mendapatkan kekalahan, karena kekalahan itu merupakan azab, kelemahan itu merupakan azab, kita menjadi hidangan bagi orang-orang kafir, ya. Jadi santapan orang-orang kafir ketika kita tafarruq, tatkala kita ihtilaf, yaitu berpecah belah, berselisih dan bermusuhan. Tidak ada kesatuan yang menyebabkan kuatnya kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Illa taf'alu, apabila kamu hai orang-orang muslim tidak melakukan sedemikian, saling tolong menolong, saling bantu membantu di antara kamu, maka akan terjadi fitnah yang besar atau kekacauan yang besar. Artinya akan mendapatkan kekalahan. Kekalahan ini adalah merupakan azab. Kelemahan itulah azab. Azab di dunia. Belum lagi kelak tatkala kita saling bermusuhan di antara umat Islam, Allah pasti akan memberikan azab pula di akhirat. Untuk itu marilah kita sesama muslim dimanapun saja berada untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan di antara kaum muslimin, sehingga apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin dimanapun saja itu, mereka semua adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara saudara-saudaramu, mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan. Inilah uraian Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai dengan 105. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.